Kita perlu jawaban. Ayah kamu main jelangkung. Dia udah datang. Dia berkeliaran. Dia akan ganggu hidup kalian. Jadi kemudian juga dengan dimensi supranatural, interaksi saya juga setiap hari itu terjadi. Banyak mereka juga berkomunikasi dengan saya, tapi bukan seperti yang mereka minta tolong atau yang bahasanya penasaran. Enggak seperti itu. Jadi kadang-kala mereka ingin mengenalkan dimensi mereka sendiri. Nyah, panggilan saya, lihat duniaku, kayak gitu. Pernah ada kejadian juga, saya tinggal di Bali, tinggal di sebuah kos yang baru dibangun. Saya nggak tahu itu dulu sawah. Sampai tiba-tiba saya lagi tidur, tiba-tiba badan saya ditarik ke bawah gitu, nembus ke bawah dan muncul lagi, tapi permukaannya itu beda. Mereka bilang ini tempat kami, tapi sekarang dibangun, dulu ini sawah. Bentuk fisiknya tuh juga seperti ikan, bibirnya. Itu salah satu contohnya sih sebenarnya. Jadi kalau boleh dibilang dunia supranatural itu bentuk secara fisik, karakter, kasta, tingkah laku, sifat, kebiasaan, pola hidup itu berbeda-beda. Dan sampai detik ini saya tetap meriset. Bisa buat personal, tapi ada juga yang sudah saya bukukan juga. Dan banyak sebenarnya yang saya alami ketika usia 9 tahun, perjalanan pada saat mati suri, atau bahasa parapsikologinya bahasanya adalah near death experience, pengalaman menjelang kematian. Selain yang tadi udah saya bahas mengenai jembatan Shiratal Mustaqim, ada juga yang saya ingat adalah ketika saya mendatangi banyak orang, tapi mereka seperti fisiknya sama. Kebanyakan laki-laki, perutnya bengkak banget sampai nggak bisa berdiri. Mereka yang bener-bener bengkak banget, kayak mau pecah perutnya karena saya lihat ada urat-urat gitu, dan mereka nggak berhenti minum terus. Tapi yang saya bingung, minumnya tuh kayak minum cairan yang kental kemerahan kan, dan berasap, saya nggak tahu itu apa. Pendamping saya yang berjubah itu mendatangi satu sosok juga yang berjubah tapi lebih besar, bajunya juga berbeda. Dia mengelurkan tangan tapi bukan salaman, seperti kayak merasakan energi. Dia bilang, saya Mikhail, tapi juga Michael. Saya nggak tahu itu siapa tadinya. Ini kamu lihat, bukan pakai bahasa mulut ya, telepati. Yang kamu lihat adalah orang-orang yang semasa hidupnya mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain, dan dia akan terus kelaparan. Ini yang mereka terima. Saya nggak ngerti itu apa maksudnya, apa mereka kelaparan terus apa gimana. Tapi perutnya memang bengkak sekali. Serem deh. Mata itu saking kekenyangan, mata itu sampai yang kayak mau keluar gitu. Nggak bisa digambarin. Saya belum pernah melihat visual yang seperti itu, kecuali yang pengalaman saat itu sih. Sampai akhirnya ketika saya dewasa, saya baru tahu yang berkomunikasi dengan saya adalah malaikat Mikhail. Dan memang sampai detik ini kalau setiap saya sholat malam, pasti saya selalu mengirimkan doa, karena bagaimanapun juga banyak pesan yang saya dapatkan ketika di sana, dan saya tidak mau kehilangan semua pesan tersebut, dan juga tidak mau menyesal. Kehidupan makhluk astral itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan manusia pada umumnya. Tetap ada perbedaan, tapi sebenarnya tidak jauh berbeda. Beranak pinak ya, bersosialisasi ya, tapi di sana memang juga ada kasta-kastanya. Nah, kayak kalau kita sering dengar mbak-mbak yang rambut panjang, baju putih gitu ya, Tante Kay,
Itu sebutan saya buat itu Tante K. Itu sebenarnya dari kasta yang paling bawah. Tapi kalau kita masuk ke dimensi makhluk astral yang lebih tinggi lagi, itu ada, tapi biasanya tidak hidup di perkotaan, biasanya di hutan, di lereng gunung. Semakin sulit dijangkau, biasanya kasta mereka semakin tinggi. Dan mereka memang tidak suka berada di lingkungan manusia karena mereka punya dimensinya sendiri. Tapi uniknya di sini sih, ternyata memang dimensi supranatural sendiri, makhluk astral, mereka juga sama seperti manusia. Ada seperti pertentangan, perselisihan, pertengkaran, bahkan tawuran. Dan saya pernah mengalami langsung kejadian soal tawuran itu adalah ketika dulu tahun 2010 saat uji nyali. Peserta itu memang diletakkan di gua yang paling aman karena ada 3 gua di Jogja. Gua yang buat peserta ini adalah gua yang sebenarnya untuk penyembuhan atau healing, jadi aman, white, energinya putih, nggak akan ada serangan, nggak ada yang iseng lah makhluk astral ya. Ternyata di gua lain itu adalah gua Badut dan gua Dalang. Gua Dalang sendiri sebenarnya adalah untuk para pedalang-pedalang yang ingin tahan ketika dia melakukan aktivitas dalangnya hingga bisa ber 24 jam, ada yang 40 hari seperti itu. Nah, kalau gua Badut itu khusus untuk khusus untuk orang yang memang ingin mencari kekebalan tubuh kuat, tahan serangan itu. Dan biasanya yang ambisinya besar. Nah, ketika sedang berjalan uji nyali, saya kan duduk di monitor room ngawasin, itu gua-guanya kelihatan, tapi jaraknya itu sekitar 500 meter, itu juga nanjak, jadi, tapi tetap kelihatan sih. Kok pas saya lihat, loh, kok dari arah gua Badut kayak ada asap yang, kalau pernah lihat film apa ya, karakter Dementor, nah asapnya kayak gitu tuh. Apaan tuh masuk ke gua yang tempat peserta uji nyali. Tiba-tiba nggak lama kemudian dari monitor room peserta uji nyalinya ambruk dan kemudian dia meracaunya tapi aneh. Meracaunya seperti memaki-maki yang tinggal di dalam gua tersebut, memaki-maki makhluk astral yang ada di dalam gua. Akhirnya semuanya termasuk saya pada semua ke atas kan. Dia melotot, pesertanya mau menjatuhkan dirinya ke jurang bawah ke tempat sungai. Itu kan ada di dalamnya ada sungai. Tiba-tiba yang di dalam gua itu makhluk astralnya yang memang yang tinggal di sana, saya diginiin. Saya tengok, dia bajunya putih kan, serba putih gitu, rambut putih. Itu serba putih lah, ini semburatnya putih. Kamu ambil air di bawah, minumin dia. Kenapa dia? Jadi saya ngobrol sendiri gitu. Kenapa dia? Ada yang nyerang dari gua sebelah. Hah? Aneh, saya tuh yang itu pengalaman saya pertama kali. Akhirnya saya turun sendiri, itu gelap. Itu ke bawah tuh gelap banget. Ke sungainya saya ambil air. Itu udah disembuhin dengan maksudnya dengan tim udah disembuhin, itu nggak berhasil, ada gitu segala macam, nggak berhasil. Coba minumin ini, katanya disuruh minumin ini, diminumin, sembuh. Aneh. Kadang-kadang saya juga itu. Jadi kadang-kadang komunikasi dengan dimensi seberang ya bisa membantu gitu, tapi kembali lagi membantunya itu kembali lagi sama energi kita. Makhluk astral itu jangan salah loh, mereka bisa merasakan energi manusia. Jadi kalau misalnya seseorang auranya berwarna merah, yang akan mendekat adalah energi-energi yang sucker, maksudnya yang menyedot energi manusia, karena aura berwarna merah pada manusia itu adalah konsumsi yang paling mudah untuk diserap oleh kasta terendah dari makhluk astral. Tuh, misalnya kemarahan, sakit hati, dendam, kebencian, dengki, ambisi, pokoknya itu yang mudah disedot. Makanya sering sakit atau apa. Nah, gimana pun juga karena manusia itu memiliki aura bioelektrik,
dan itu pasti akan bersinggungan dengan makhluk astral. Kenapa ketika saya sedang melakukan perjalanan dengan beberapa teman yang indigo, ada yang mungkin terkena serangan dan saya baik-baik aja, ya bukannya ini, cuman memang sering kejadian kayak gitu kena serang, karena balik lagi ke energi sama ke link sih sebenarnya, KKN kali ya. Karena memang gini, kita berteman dengan siapa maka kita akan menjadi seperti itu. Karena pengalaman mati suri saya akhirnya dan juga riset, saya mengetahui seperti apa energi karakter mereka yang memang energinya positif, energinya negatif. Kalau kita sering berteman dan berinteraksi dengan yang positif, maka yang energinya negatif akan enggan untuk mendekat. Tapi bukan berarti saya tidak pernah bersinggungan dengan energi negatif. Sering sekali. Jangan khawatir, sering banget. Misalnya nih, ada yang suka, misalnya kita nginep di hotel. Saya juga ngalamin ini, nginep di hotel nih. Itu tidur, dan kebetulan memang saya pikir, kerja syuting udah selesai kok, yang angker mah udah di lokasi angker aja ya, di hotel mah enggak ya. Nggak taunya ada kejadian di kamar hotel. Itu ada anak kecil, bukan anak kecil sih sebenarnya, bentuknya tuh tua, keriput sekali kulitnya, yang nggak ada daging, dia tinggal kulit tua gitu yang keriput. Di pinggir tempat tidur tuh tangannya gini-gini. Saya lagi enak-enak tidur, aduh berisik banget awal sih. Saya ngintip gini, lah ngapain? Jadi dia mengganggu gitu loh, karena dia tahu dia makhluk astral itu bisa merasakan orang yang bisa melihat mereka. Jadi buat siapapun yang di luar sana yang kalau memang bisa melihat, jangan pura-pura tidak bisa melihat, karena mereka bisa merasakan. Jadi kita harus jujur pada diri kita sendiri. Ya dia garuk-garuk gitu, saya pikir manusia kalau merasa takut dengan dimensi seberang, apalagi yang energi negatif, mereka akan semakin senang untuk terus mengganggu. Akhirnya saya ubah pikiran saya. Baiklah, saya akan melakukan hal-hal yang mengejutkan untuk mereka. Mereka kan suka nakutin kan ya, kadang-kadang yang energi rendah itu. Dia garuk-garuk, kagetin. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Bah! Saya bangun dari tempat tidur. Saya kagetin dia. Dia kaget. Dia langsung lari, dia nembus pintu. Nggak jadi, gagal deh ganggu. Jadi akhirnya sejak saat itu saya tahu untuk menghadapi yang energi negatif, kita harus punya sisi humor dalam diri kita. Itu sebenarnya yang paling bisa untuk menghalau. Orang yang humoris sebenarnya juga susah untuk terkena energi negatif, termasuk santet atau ilmu hitam. Itu rahasia. Kita perlu jawaban. Ayah kamu menjelangkung. Dia udah datang. Dia berkeliaran. Dia akan ganggu hidup kalian.